Kita kasih timah diusahakan sama rata. Solder juga diusahakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Semoga kalian semua tetap dalam kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oke, langsung saja. Di sini sudah ada Vivo Y71 yang mana kerusakan dari handphone Vivo ini adalah sinyalnya hilang atau enggak keluar. Enggak tahu kemana, apakah pergi pagi pulang pagi atau main-main di mana. Oke, langsung saja. Backdoor kita buka, lanjut kita buka baut-bautnya. Di sini mau buka dari atas dulu boleh, dari bawah dulu boleh. Ini saya buka dari bawah karena memastikan apakah antenanya lepas atau enggak. Karena titik utama handphone Vivo ini antena sinyalnya ada di bagian bawah. Jadi soketnya itu nanti lepas atau tidak, kita memastikannya kita buka dulu penutupnya. Oke, saya percepat sedikit. Perhatikan ya, ini yang sering terlewat di sini. Kadang sinyalnya hilang itu karena itu konektor antenanya itu terlepas. Nah, diperhatikan ya. Ini terlihat masih kokoh, ternyata antenanya tidak apa-apa. Lanjut kita buka bagian yang atas. Mohon diperhatikan baut-baut jangan sampai ada yang tertinggal. Agar apa? Agar kita lebih mudah untuk membuka penutup mesinnya. Kita buka perlahan, biak. Ya, sudah terbuka. Lanjut kita lepaskan soket-soket yang menempel di PCB mesin. Soket baterai, soket LCD, soket penghubung mesin bawah, dan juga soket on off. Kita lepas semua. Di situ ada bautnya. Oh, antena kita lepas dulu. Baut lalu kita buka. Ada bautnya itu ya di. Nah, itu udah diambil. Selanjutnya kita angkat mesinnya. Untuk pengangkatan mesin lebih mudah pakai pinset ya, jangan gunakan obeng kayak tadi. Kalau didukir-dukir pakai obeng ya susah keluarnya. Nah, pakai pinset itu langsung ke tarik sis. Nah, gitu. Nah, ini mesin udah terlepas dari cangkangnya, tinggal kita buka di mana IC-nya bersemayam. Oh ya, sampai lupa tadi ini sebelum saya video ini sudah saya cek. Sinyal nggak ada, tapi di pengaturan jaringan itu dicari manual masih keluar vendornya. Meskipun yang keluar hanya Telkomsel. Nah, jadi dipastikan ini yang rusak di IC PA-nya. Nah, kita lepas dulu kameranya. Selanjutnya kita tutupi pakai aluminium foil bagian-bagian samping PA agar tidak rusak karena terkena suhu panas dari blower. Ini kalau mau rapi dipotong pakai gunting ya. Kalau disobek pakai tangan itu enggak rapi. Semrawut. Nah, itu ditutupi. Selain untuk melindungi dari panas, itu juga melindungi komponen agar tidak
lepas waktu pinset kita lari dari yang dituju. Oke, seperti itu ya penampakannya. Penampakan ngasih aluminium foil. Jadi yang disisakan PA-nya aja. Setelah itu kita jepit mesin pakai penjepit mesin atau penjepit PCB. Di sini karena itu yang ujung yang satu itu ada ruangnya, jadi jangan terlalu keras. Nyepite ojo kenceng-kenceng, mengko ndak PCB-nya tugel. Udah dirasa kuat, kita letakkan posisi yang dimana kita nyabut itu nanti tidak kesusahan. Nah, sebelum dicabut IC dikasih fluk dulu. Agar apa? Agar timah-timah itu lebih cepat cair. Mohon maaf ya bahasanya belepotan ini. Oke, langsung saja kita ambil blower. Blower di settingan suhu 330 dan angin 3 atau 2. Lanjut, kita blower dulu ICPA-nya. Kita blower, jangan dipaksa ngangkatnya. Kita blower pelan-pelan, diputer-puter, dikira dan dirasa timah udah cair, kita angkat PA-nya. Itu IC PA-nya, kode dari IC itu RF5422. Sedikit lagi, alhamdulillah PA sudah tercabut. Itu bentuk dari PA Vivo Y71. Saya zoom sedikit agar agak kelihatan. Setelah PA tercabut, kita bersihkan sisa dari timah yang menempel di PCB. Yang agak melembung-melembung dikit itu kita ratakan agar nanti pas PA baru dipasang itu lengketnya cepet, ndak naik turun, agar seimbang intinya. Tidak lupa yang pinggir-pinggir kotak ground itu, di yang kotak 2 putih itu kan groundnya, kaki-kaki sampingnya itu kita resolder ulang agar timahnya terlihat nimbul ke atas. Jadi pas PA baru dipasang itu langsung plek, plek, jeleb, tememplek. Harus sabar ya dalam meresolder kaki-kaki di PCB tempat PA bersemayam nanti. Karena apa? Kalau tidak diresolder ulang nanti PA yang baru susah menempel. Ini harus jeli, pemasangan PA itu dilihat mudah tapi tidak mudah. Tidak perlu cetak ulang. Nah, ini yang repot ini karena tidak cetak ulang. Jadi kaki-kakinya itu harus diusahakan sama rata. Yang di PCB juga sama rata, yang di IC PA baru juga sama rata. Kita ambil IC PA yang baru. Ini perlu diingat, kaki dari IC PA yang baru juga kita kasih timah. Kalau nggak dikasih timah nanti susah menempel. Meskipun menempel, sinyalnya nanti bisa hilang timbul. Jadi alangkah baiknya PA yang baru kita kasih timah dulu kaki-kakinya. Bagian tengah nggak apa-apa. Karena apa? Agar memudahkan kita dalam pemasangan.
mudah digeser-geser kalau bagian PA yang tengah itu tidak dikasih timah. Nah, itu PA-nya yang baru kita kasih timah bagian samping-sampingnya, bagian kaki-kakinya saja. Kalaupun nanti melebar di dalam itu kita ratakan. Nah, jadi intinya yang pinggir-pinggir, bagian pinggiran kaki itu diusahakan sama rata ya. Kita kasih timah diusahakan sama rata. Solder juga diusahakan panas agar timahnya tidak belepotan sana sini. Setelah dirasa cukup dalam pemberian timah di IC PA yang baru, langsung saja kita pasang di tempatnya. Ini masangnya tidak sembarangan ya, ada titik tertentu di IC PA tersebut. Jadi sebelum nyabut IC PA itu kita hafalkan titiknya itu ada di bagian mana, kanan atas atau kiri bawah atau kanan bawah. Diusahakan pas ya, presisi. Kalau belum presisi jangan kita blower, presisi dulu baru nanti kita blower. Ini agak susah, ini lebih susah daripada masang IC power atau IC WTR yang berbasis cetak ulang itu, atau IC cas itu cetak ulang kita presisikan udah pas. Kalau ini bisa geser-geser. Setelah dirasa presisi kita lanjut blower PA-nya. Jarak ketinggian dulu, baru turun gitu ya masangnya. Jangan langsung ditempel atasnya. Kalau ditempel atasnya nanti PA-nya kabur, terhempas angin dari blower tersebut. Gak sabar. Mohon maaf ini ketutupan tangan ya karena kameranya dari atas. Jadi gak kelihatan. Kelihatan cuma batang blower sama tangannya aja ya. Intinya begitu. Nah, setelah dirasa menempel, nah ini pakai ilmu kira-kira timahnya udah cair, udah saling merekatkan antara timah di PCB dan timah di IC, kita udahi, kita angkat blowernya, tunggu dingin. Setelah dingin kita pasang kembali kameranya. Rangkaian-rangkaian yang di PCB kita kembalikan lagi. Jangan lupa itu aluminium foil dilepas ya, karena itu bersifat grounding, jadi menghantarkan arus, nanti bisa konslet kalau nggak dilepas. Kita bersihkan dulu sisa-sisa fluknya agar kelihatan bersih. Lanjut kita pasang penutup kalengnya kembali. Kita pasang di tulangannya. Oke, itu tadi ya teknik-teknik pemasangan IC PA. Jadi mau HP apa aja itu tekniknya sama. Yang perlu diperhatikan itu IC PA-nya dicor atau enggak ya. Kalau dicor lebih baik kita bor aja agar kakinya nanti tidak ada yang terangkat, karena sangat rawan sekali. Sembari kita membauti penutup mesinnya, kita bincang-bincang sedikit. Untuk kasus sinyal itu analisa pertama kita cek IMEI bintang pagar 06 pagar kalau enggak salah, kadang lupa ya kalau enggak mencet HP-nya langsung itu. Setelah cek IMEI keluar, kalau IMEI keluar lanjut kita ke pilih jaringan manual ya. Kalau enggak muncul sama sekali vendor dari operator yang kita pakai, kita coba ganti kartu.
Yang paling kuat di daerah kita apa? Kalau misal Telkomsel, kita coba pakai Telkomsel. Coba pakai Telkomsel keluar enggak? Kalau sama sekali tidak keluar, itu bisa dipastikan IC WTR-nya yang bermasalah. Tapi kalau pakai Indosat, pakai Tri, pakai XL, nggak keluar vendornya, sedangkan pakai Telkomsel mau keluar meskipun hanya satu, itu masih di IC PA-nya kemungkinan besar. Kita coba dulu. Nanti merapikannya setelah input benar-benar sudah jadi. Nah, ini untuk Vivo Y71 mencobanya backdoornya harus dipasang ya, soalnya signalnya itu kuningan signalnya itu ada di bagian backdoor belakang. Kita tunggu loading. Ini layarnya kelihatan sedikit nggak apa-apa ya. Yang penting intinya nanti sinyalnya sudah mau keluar atau belum. Nah, kita coba buka kuncinya. Salah. Kita coba lagi nih Z2 kuncinya. Kita coba ya biak. Nah, sinyal udah keluar. Kita coba main di YouTube. Nah, ini karena baru saja keluar, kita enggak tahu ini paketannya masih atau enggak tahu. Yang penting ini sinyal sudah keluar ya. Ya, kita kembali saja dulu, kita perlihatkan dengan jelas, lebih jelas lagi layarnya. Nah, itu udah keluar 4G-nya keluar tuh, LTE sudah keluar. Alhamdulillah ini kerusakan di IC PA. Untuk kasus sebelumnya yang Sony Xperia itu kan cuma antenanya. Kalau lanjut pengecekan masih berlanjut, itu di IC PA bentuknya sama ya. PA-nya sama PA Vivo Y71, bentuknya sama, cuma beda serinya. Oke, sekian dulu dari saya. Banyak kekurangan, kesalahan, belepotan dalam berkata-kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.